Ketika Bustomi mendongakkan kepalanya, wajah wanita itu berubah mengerikan. Matanya tidak ada, hanya darah yang terlihat di lubang mata itu. Wanita itu cekikikan dan berkata, "Kulo niki kanthi lho Mas." Halo Sobat Horor, gimana kabarnya? Sehat? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan. Pada kesempatan kali ini, gue mau melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu yang berjudul Kantil. Dan ini part yang terakhir Sobat Horor. Terima kasih buat Mas Agil Saputra sudah mengizinkan gue membawakan cerita ini. Jangan lupa nih buat kalian yang mau lihat atau mau baca versi tulisannya, kalian bisa langsung aja mampir di Twitternya @agilsaputra. Link ada di deskripsi video ini. Oke? Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang baru mampir atau baru bergabung ke channel ini, ayo subscribe sekarang di channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita horor dari gue selanjutnya. Oke lah, gak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Kita mulai. Inilah ceritanya. Temanggung 1999 sampai dengan 2000. Bustomi 27 tahun kala itu. Bisa dibilang tahun itu cukup pahit untuk Bustomi. Pengantin baru yang istrinya tengah hamil muda ini harus merelakan pekerjaannya. Dia kena pengangguran karyawan karena bank tempat ia bekerja kena likuidasi. Itu dampak dari krisis moneter tahun 98. Karena tetap harus menghidupi keluarga kecilnya, mau tidak mau Bustomi ini harus tetap bekerja. Bingung mau kerja apa, akhirnya sarjana S1 ekonomi manajemen ini harus rela banting setir menjadi opang atau bisa dibilang ojek pangkalan. Temanggung 1999. Cerita tentang hantu kantil atau setan dokar ini kini sudah menjadi urban legend yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ada yang percaya, ada juga yang menganggap itu hanya isapan jempol belakang. Seperti halnya Bustomi sebagai orang terpelajar, tentu dia tak percaya walau teman sesama tukang ojeknya mempercayainya. Bahkan setiap hari wajib, rata-rata mereka tak pernah berani narik sampai malam. Tapi Bustomi menganggap itu cuma sebatas guyonan. Justru itu malah menjadi keuntungan buatnya. Setiap pagi malam dia tak perlu berbagi penumpang dengan temannya, dan memang tidak pernah terjadi apa-apa. Tak ada hantu kantil apalagi setan dokar. Sekira setengah tahun Bustomi mulai menikmati pekerjaannya. Dengan usia kehamilan istrinya yang semakin hari semakin bulan mendekati 9 bulan, otomatis dia menjadi lebih giat bekerja. Bahkan seringkali dia menitipkan istrinya ke rumah orang tuanya agar dia bisa pulang lebih larut. Suatu hari di siang terik, Bustomi ngopi di warung samping pangkalan dengan teman profesinya. Terjadilah percakapan yang sepertinya serius tentang Mamat. Mamat ini kawan sesama ngojeknya yang sudah tak kelihatan selama 2 bulan. Kalau kata orang sekampungnya ini, habis dapat penumpang gaib terus kapok nggak mau ngojek lagi. Di situ Bustomi yang mendengarnya spontan langsung tertawa. Kawan-kawan di situ langsung menatap sinis ke
si bos Tommy ini, ibu-ibu pemilik warung nyeletuk di situ. Mas Bos Tommy, ki ojo ngono, tamu penumpang setan kapok sama, yang artinya kurang lebih begini. Mas Bos Tommy, itu jangan begitu, dapat penumpang setan kapok kamu. Dengan nada bercanda, Bos Tommy menjawab, halah, aku ora percaya bu, lagian meku setan yo apa-apa, wong yang ngenehi duit kok, ucap si Bos Tommy. Satu lagi kawannya menimpali, wah Bos Tommy, kicen soyo suwe sok panen, aku kilo sing wis tau weruh, wani sumpah aku. Kurang lebih artinya begini, wah Bos Tommy, ini emang sok berani, aku ini lo yang pernah lihat, berani sumpah aku, kata Pak Wanto, pengojek paling senior di pangkalan itu. Kalau dari segi umur, memang Bos Tommy lah yang paling muda, selisihnya mungkin 10-20 lah dari teman-teman seprofesinya. Jadi memang Bos Tommy ini tidak bisa terlalu dekat karena mungkin memang obrolannya sering tidak satu frekuensi. Tadinya ada sih satu orang yang seumuran, Mamat, itu yang kabarnya berhenti ojek gara-gara dapat penumpang gay. Mamat juga yang dulu kadang sering sama Bos Tommy narik sampai malam. Walau di hari wage Bos Tommy ini tidak religius, jadi cuma seperti orang berpikiran maju aja, tidak ada fondasi untuk melegitimasi keberaniannya, cuma sebatas berani atau nekat aja. Modalnya cuma tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Singkat cerita, beberapa hari setelah obrolan baru itu, siang hari Bos Tommy nampak semangat ketika melihat kalender. Wah, hari wage nih, pasti kawan-kawan pada pulang awal, aku bisa dapat penumpang lebih bahkan, batin si Bos Tommy. Dan benar saja, kawan-kawannya cuma ngojek sampai jam 3-an. Tapi entah kenapa hari itu sepi sekali, tak ada satupun penumpang yang ia dapat. Hingga sore Bos Tommy pulang untuk mandi dan berangkat lagi untuk ngojek jam malam. Lama sekali ia menunggu penumpang, sampai sekira jam 7 lewat. Ada penumpang satu, Mbak Ngatemi. Memang ini langganan Bos Tommy. Mbak Ngatemi ini penjual tahu di pasar Rejo, Amrtani, Temanggung. Biasa, memang dia suka pulang ke sorean. Kebetulan dia satu desa dengan Bos Tommy. Diantarkanlah beliau. Di perjalanan terjadi percakapan kecil antara mereka. Wah, sampean ngomong tenan sing golek duit yo. Kurang lebih begini artinya. Wah, kamu rajin sekali nyari duit ya, kata Mbak Ngatemi. Yo lah Mbak, bojoku meh lahiran soalnya. Iya Mbak, istriku mau lahiran soalnya. Mumpeng yo mumpeng ning jare wong tuwa, nek bojone wis meteng gede. DE ojo kerap metu bengi, diintil demit lo. Kurang lebih artinya begini, rajin ya rajin, tapi kata orang tua kalau istri hamil besar, kamu jangan sering keluar malam, diikuti demit lo, kata Mbak Ngatemi. Bos Tommy sambil bercanda bilang, halah dia demitnya ngenehi duit yo apa-apa toh. Halah, kalau setan yang ngasih duit, ya gak apa-apa toh. Mereka pun tertawa. Setelah sampai tujuan, Bos Tommy pun balik lagi ke pangkalannya. Sampai di pangkalan,
Entah kenapa pangkalan waktu itu tampak sepi sekali. Dinyalakanlah sebatang rokok untuk melawan angin dingin yang sedikit kencang berhembus. Bustomi di situ celinguk. Sebenarnya dalam hatinya ada rasa takut tentang isu hantu kantil itu. Tapi Bustomi selalu tidak memperlihatkannya, menepisnya dengan logika-logika. 1 jam tak ada satu penumpang pun yang mau menumpang. Lewatlah satu penjual nasi goreng yang seperti tergesa-gesa. Bustomi sempat ingin memesannya, tapi alasannya habis kadang. Dengan nada aneh. Justru penjual nasi goreng itu menyuruh Bustomi pulang. Yah, mene kok isi ngompreng. Mbok Bali Thomas, kurang lebih artinya begini. Jam segini kau masih ngojek aja, pulang aja mas. Sambil mendorong gerobaknya keluar ke jalan raya. Sekira jam 9 malam, suasana menjadi semakin sepi. Bustomi berpikir nunggu sampai jam 10, kalau nggak ada penumpang, baru dia mau pulang. Sambil tiduran di gardu pangkalan, dia menunggu penumpang. Bustomi pun ketiduran dalam tidurnya. Dia bermimpi ketemu kakek-kakek. Settingnya pun sama seperti persis saat itu. Seolah kakek itu menghampirinya, membangunkannya tidur. Tapi sosok itu bukan mau ngojek, tapi berkata, "Wes balik wae. Sudah, pulang saja." Bustomi yang bangun bingung sekali. Oh, ternyata ini mimpi. Tapi seperti nyata. Bustomi agak merinding dan sempat ingin pulang. Dilihat sudah jam menunjukkan pukul 11 malam. Saat Bustomi bersiap pulang, tiba di ujung jalan terlihat ada wanita yang memanggilnya. "Mas, komprengan mas. Mas, ojek mas." Sambil berjalan menghampiri. Dengan mata sayu, Bustomi pun menjawab, "Nggih mbak." Tiba-tiba tercium bau bunga yang sangat wangi. Tapi bau itu hilang ketika wanita itu sampai di depan Bustomi. Wanita itu mengulangi perkataannya, "Omprengan mas." "Nggih mbak, ajeng tidak pundi." "Iya mbak, mau kemana?" kata si Bustomi. "Pak Lurah mas." "Pak Lurah sinten?" Karena Pak Lurah di situ cuma ada satu. Tanpa basa-basi diantarkanlah wanita itu ke tempat tujuan. Di perjalanan terasa aneh sebenarnya, seperti membawa beban yang berat. Motor Bustomi seperti terseok-seok karena perjalanannya lumayan jauh, melewati 2-3 desa. Bustomi mencoba berbahasa-basi. "Pundi to mbak, kok dalu-dalu? Orang mana sih mbak, kok malam-malam?" "Tiang mriki mawon mas, orang sini aja mas." Wanita itu menjawab dengan nada yang agak menggoda. Suasana mulai cair, ngobrollah panjang lebar. Sampai Bustomi menyadari jalan yang dia lalui sekarang seperti yang tidak pernah dia lewati sebelumnya. Yang jelas, dia tidak mengenali jalan itu. Jalannya seukuran 2 motor dan pinggirannya seperti hutan-hutan gitu. Perasaan Bustomi mulai tak enak. Dia mencoba bertanya kepada wanita itu, "Niki tasih tebing ya mbak? Ini masih jauh ya mbak?" tanya Bustomi pada wanita itu. "Mboten mas, niku mandek ngajeng niku." "Gak mas, itu berhenti di depan itu," jawablah wanita itu. Terlihat di depan itu memang seperti ada cahaya keramaian. Bustomi yang lega berhenti. Ada rasa aneh yang tidak bisa dijelaskan di hatinya. Setelah berhenti dan wanita itu turun, barulah keanehan itu terjawab. "Pinten mas?" "Berapa mas?"
kata wanita itu. Ketika Bustomi mendongakkan kepalanya, wajah wanita itu berubah mengerikan. Matanya tidak ada, hanya darah yang terlihat di lubang mata itu. Wanita itu cekikikan dan berkata, "Kulo niki kanthi lo mas." Sambil menepak tangannya ke badan Bustomi, seketika pemandangan berubah. Wanita itu hilang dan Bustomi ternyata berada di tengah kuburan dengan motornya. Bustomi di situ lari sekencang-kencang menuju keramaian, tapi dia pingsan di tengah jalan. Sampai keesokan harinya dia ditolong warga. Dia berada di desa sebelah dan anehnya di sini adalah keberadaan motornya yang ada di area pemakaman itu. Yang mana bila motor itu sampai di situ harus melewati tangga yang cukup banyak dan tinggi. Evakuasi motornya pun cukup sulit. Hari berlalu, sejak kejadian itu Bustomi sudah tidak menjadi tukang ojek lagi. Dia benar-benar kapok sampai sekarang. Ternyata pasar Wage itu sekarang sudah jadi hari perkuburan itu. Dan konon di hari Wage, warga suka mencium bau bunga kantil yang sangat menyengat. Padahal tidak ada tanaman bunga kantil di situ. Dan konon itu menandakan awal hantu kantil itu menampakkan dirinya. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis di kolom komentar bawah ya. Sebelum berpamitan, saya ingatkan lagi nih bagi kalian yang belum bergabung, ayo subscribe sekarang ke channel ini dan like buat yang suka, dislike buat yang tidak suka. Oke? Jangan lupa nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan cerita horor dari gue selanjutnya. Terima kasih.